Halo kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Pada video kita kali ini, saya akan menjelaskan ataupun akan memaparkan beberapa materi tentang mata kuliah perilaku organisasi jurusan manajemen di semester 4 kali ini. Dan sebelumnya perkenalkan, saya Abdul Halim. Saya kuliah di Universitas Primagraha, jurusan manajemen semester 4 kelas era 16. Nah, mungkin kita langsung saja ke poin yang pertama, yaitu tentang sikap dan kepuasan kinerja gitu kan dalam bekerja. Nah, teman-teman, di materi pertama ini perlu kita ketahui perihal pengertian sikap kerja gitu. Yang mana sikap kerja adalah sikap yang itu tidak jauh pembahasannya perihal mental terhadap pekerja yang mencerminkan keinginan dan keterlibatan gitu kawan-kawan. Yang mana hal ini mencakup mulai dari kejujuran, kemudian kedisiplinan, terus semangat gitu kan dan lain sebagainya. Nah, adapun faktor-faktor yang perlu kawan-kawan ketahui perihal sikap kerja itu ada mulai dari stres, keadilan, komunikasi, keseimbangan kerja. Nah, itu menjadi faktor yang mempengaruhi sikap kerja dari karyawan ataupun bos pun sekali gitu kok. Jadi itu poin pertama. Kemudian ada di poin akhir di materi pertama itu perihal metode evaluasi sikap dan kepuasan kerja. Nah, perlu dalam perusahaan itu melakukan evaluasi dalam kinerja gitu agar mengoptimalkan kinerja suatu perusahaan demi terwujudnya target yang sudah ingin dicapai seperti itu. Nah, kawan-kawan, kemudian di materi kedua yaitu tentang konsep motivasi. Nah, mungkin kawan-kawan sering gitu kan mendengar tentang kalimat motivasi gitu kan. Nah, kita sekarang berbicara perihal konsep motivasi. Apa sih itu konsep motivasi? Jadi kawan-kawan, motivasi itu merupakan dorongan internal dan eksternal yang membuat seseorang bertindak untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, pemahaman yang mendalam mengenai konsep motivasi itu akan membantu kawan-kawan memotivasi diri kawan-kawan masing-masing gitu. Nah, adapun misalkan kawan-kawan ingin mengerti lebih dalam tentang pengertian motivasi, ada mulai dari definisi motivasi. Nah, definisi motivasi itu seperti dorongan internal dan eksternal yang sudah saya bicarakan tadi yang menggerakkan individu untuk bertindak mencapai tujuan tertentu. Nah, penting motivasi ini kawan-kawan. Apa sih misalkan pentingnya itu apa sih? Nah, bisa kawan-kawan simak bahwa pentingnya motivasi itu berperan penting dalam memicu dan mengerahkan perilaku seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Seperti itu. Ada beberapa aspek yang mempengaruhi motivasi itu, mulai dari energi, arah, ketekunan gitu kan. Kemudian hingga mencapai tujuan yang sedang dituju seperti itu. Nah, kemudian di materi ketiga, kawan-kawan, kita membahas perihal memahami kerja sama tim gitu. Nah, ataupun kerja tim ya. Nah, apa sih misalkan pengertian kerja tim itu? Jadi kawan-kawan, kerja tim itu adalah pemahaman mengenai cara tim bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama gitu. Untuk melibatkan kolaborasi, komunikasi yang efektif dan memahami peran masing-masing anggota tim. Nah, penting gitu untuk kawan-kawan memahami akan kerja tim juga mencakup keseluruhan visi misi organisasi agar tetap selangkah gitu kan antar tim berkolaborasi kepada pencapaian tujuan organisasi yang secara keseluruhan seperti itu. Nah, itu singkatnya untuk materi yang ketiga ini kawan-kawan. Yang mana pasti kawan-kawan pun dalam bersosial pernah mengalami yang namanya berorganisasi gitu kan. Bergotong royong kalau misalkan bahasa simpelnya seperti itu. Akan tetapi dalam kerja tim ini kawan-kawan harus mengetahui ataupun mempelajari perihal tupoksi masing-masing dari kawan-kawan seperti itu. Nah, kemudian kawan-kawan kita masuk ke materi keempat, yaitu
komunikasi dalam organisasi. Nah, sangat penting komunikasi dalam organisasi itu kawan-kawan, yang mana komunikasi dalam organisasi itu adalah proses pertukaran informasi dan pemahaman antara anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Nah, itu simpelnya di materi keempat itu seperti itu. Yang mana komunikasi itu adalah menjadi penyambung antara satu dengan sama yang lain, seperti itu. Yang mana faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi itu mulai dari kondisi lingkungan, gaya komunikasi, dan status kekuasaan, seperti itu kawan-kawan. Nah, kemudian kawan-kawan kita masuk ke materi kelima, yaitu kepemimpinan gitu. Nah, pengertian kepemimpinan kawan-kawan adalah kemampuan individu untuk mempengaruhi gitu kan, memotivasi dan mendedukasi gitu kawan-kawan, dan memberdayakan orang lain. Itu secara bakunya ya kawan-kawan, yang mana itu bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi gitu kan. Jadi seorang pemimpin itu harus mampu menggerakkan bawahan gitu, bahasa ininya kawan-kawan, untuk bekerja sama dan secara efektif serta efisien demi mencapai visi dan misi organisasi, seperti itu. Yang mana pemimpin ini menjadi kalau bahasa tubuhnya kepala kawan-kawan daripada organ-organ yang lain, seperti itu. Yang mana pemimpin itu memiliki banyak sifat, mulai dari demokratis, otoriter, kemudian banyak lagi kawan-kawan situ sifat-sifat kepemimpinan. Nah, mungkin itu kawan-kawan dari materi kelima. Kita lanjut ke materi yang keenam kawan-kawan, yaitu budaya organisasi. Nah, jadi perlu kawan-kawan itu memahami perihal budaya organisasi, yang mana budaya organisasi itu kawan-kawan merupakan nilai-nilai keyakinan dan sikap yang dianut bersama dalam dalam organisasi gitu, dan yang mana itu dianut bersama oleh seluruh organisasi gitu kan. Jadi budaya organisasi itu kawan-kawan mempengaruhi cara berpikir, kemudian perilaku, kemudian dalam hal mengambil keputusan pun itu menjadi faktor gitu untuk budaya organisasi ini gitu kawan-kawan. Ada beberapa poin di materi ke-6 ini, mulai dari definisi budaya organisasi, komponen budaya organisasi gitu kan. Yang mana secara ringkasnya budaya itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan secara turun-menurun, seperti itu kan. Nah, kemudian kawan-kawan kita masuk ke materi ke-7, yaitu tentang komitmen organisasi. Nah, di materi ke-7 ini adalah komitmen organisasi, yang mana komitmen organisasi itu kawan-kawan adalah merupakan sebuah konsep yang menjelaskan kesetiaan dan dedikasi karyawan terhadap organisasi tempat mereka bekerja kawan-kawan. Yang mana hal ini memainkan peran penting segitu kawan-kawan dalam mendorong produktivitas, produktivitas dan juga inovasi serta referensi karyawan yang unggul gitu. Jadi komitmen ini dalam organisasi, terkhusus dalam bidang lembaga kerja, itu sangat penting kawan-kawan. Yang mana pasti perusahaan-perusahaan itu mencari karyawan-karyawan yang bisa untuk berkomitmen, seperti itu. Lanjut kawan-kawan. Nah, kemudian lanjut ke materi yang ke-9 kawan-kawan. Karena di pertemuan materi ke-8 itu kita sedang melaksanakan UTS ataupun UAS ya kawan-kawan, UTS lah. Nah, materi yang ke-9 itu kawan-kawan perihal perubahan organisasional gitu. Ya, ataupun sebuah gambaran umum. Nah, jadi kawan-kawan, organisasi yang dinamis harus bersedia memperbarui diri untuk menghadapi tantangan-tantangan, ataupun perubahan organisasional adalah proses fundamental yang memungkinkan organisasi beradaptasi dengan lingkungan kawan-kawan. Jadi yang mana lingkungan yang terus berubah-ubah,
kemudian mempertahankan keunggulan karena banyaknya kompetitif yang makin luas, kompetitor yang makin banyak, dan juga mendorong banyak inovasi gitu kawan-kawan. Jadi perubahan organisasi itu menjadi hal yang harus dilakukan demi keberlangsungan suatu organisasi gitu. Kalau bahasa anak mudanya mah jangan sampai ketinggalan zaman seperti kawan-kawan. Oke kawan-kawan, nah lanjut kita ke materi yang ke-10, yang mana sebentar ini gelap. Nah yang mana materi ke-10 itu adalah organization gitu. Organization, bahasa Inggrisnya gitu, organization citizenship behavior ataupun OCB disingkatnya kawan-kawan. Nah itu apa sih gitu kan, apa sih itu OCB, itu apa sih? Jadi OCB itu adalah perilaku yang tidak secara langsung ataupun secara langsung eksplisit diakui oleh sistem penghargaan formal kawan-kawan. Jadi itu namun kawan-kawan itu memberikan kontribusi positif bagi keefektivitasan organisasi, yang mana OCB ini meliputi tindakan-tindakan seperti membantu rekan kerja, sukarela mengerjakan tugas tambahan, dan menjaga nama baik perusahaan gitu kawan-kawan. Jadi konsepnya itu, jadi definisi dan konsepnya seperti kawan-kawan. Ada pengertian OCB yang mana pengertiannya adalah perilaku sukarela dan tidak termasuk dalam deskripsi kerja formal karyawan. Kemudian kontribusi OCB yang mana meningkatkan efektivitas dan produktivitas gitu dalam berorganisasi kawan-kawan. Kemudian fokus OCB itu adalah kerelaan membantu rekan kerja dan organisasi secara keseluruhan kawan-kawan. Nah kemudian kawan-kawan kita masuk ke materi yang ke-11, yang mana itu perihal kekuasaan dan politik di lingkungan organisasi. Nah sering kita mendengar perihal kekuasaan dan politik pun dengan organisasi, lingkungan organisasi. Jadi memahami dinamika kekuasaan dan politik yang terus terjadi di dalam organisasi adalah kunci untuk navigasi yang sukses kawan-kawan. Jadi dengan memahami dengan pemahaman yang baik, kita dapat mengelola tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada gitu kawan-kawan. Nah definisi dan konsep secara singkatnya perihal kekuasaan itu seperti pengaruh, kontrol, dan wewenang gitu kawan-kawan. Yang mana pengaruh itu kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dan menggerakkan mereka sesuai kehendak kita gitu. Kemudian kontrol itu kemampuan untuk mengendalikan dan mengalahkan orang lain atau sumber daya gitu kawan-kawan. Kemudian yang terakhir itu adalah wewenang. Nah wewenang itu adalah hak dan legalitas yang dimiliki seseorang atau kelompok untuk membuat keputusan dan menggerakkan orang lain seperti itu kawan-kawan. Nah masuk kita ke materi yang ke-12, yaitu perihal memahami manajemen kinerja perusahaan. Nah, yang mana manajemen kinerja perusahaan itu adalah proses penting dalam mengevaluasi dan meningkatkan efisiensi organisasi gitu kan. Yang mana memahami konsep ini memungkinkan kawan-kawan ataupun memungkinkan perusahaan kawan-kawan ini untuk dapat mengoptimalkan sumber daya dan meningkatkan produktivitas dan dapat mencapai tujuan yang strategis yang baik gitu. Jadi kawan-kawan harus memahami gitu kan manajemen kinerja perusahaan, yang mana bisa kita artikan adalah kawan-kawan harus mampu memanage ataupun mengatur kinerja dari perusahaan gitu, mulai dari pengontrolan, pengorganisasian, pemplanningan, dan juga pengevaluasian seperti itu kawan-kawan. Nah kawan-kawan kita lanjut ke materi yang ke-13, yang mana berjudul kan kawan-kawan kompensasi, penghargaan, reward, dan punishment. Nah justru ini menjadi apa bahasanya, ini pun bisa menjadi salah satu budaya kawan-kawan, yang mana mulai dari kompensasi ataupun penghargaan, reward, dan punishment itu pasti ada dalam perusahaan. Nah buat kawan-kawan yang bingung apa sih kompensasi gitu kan. Nah jadi kawan-kawan, kompensasi itu adalah segala sesuatu yang diterima karyawan sebagai balas jasa
Jadi balas jasa ataupun kontribusi mereka kepada perusahaan seperti itu. Nah, bentuk kompensasi itu misal berupa gaji, tunjangan, bonus, intensif dan bentuk lainnya gitu kan yang diberikan oleh perusahaan. Nah, adapun misalkan penghargaan atau reward ya bisa kita contohkan seperti misal jadi karyawan bulanan yang terbaik misalkan, kemudian penghargaan-penghargaan lain gitu. Nah, adapun yang terakhir adalah punishment. Punishment itu adalah hukuman kawan-kawan. Jadi ketika karyawan itu menyalahi aturan yang ada dalam perusahaan tersebut, itu bisa didapatkan punishment gitu kawan-kawan. Dan untuk punishment itu secara regulasi ada dan secara kebiasaan pun dalam suatu organisasi itu ada kawan-kawan seperti itu. Nah, kemudian kawan-kawan kita masuk ke materi yang ke-14 nih, yaitu tentang definisi iklim kerja organisasi. Nah, jadi kawan-kawan, iklim kerja organisasi itu mengacu pada susunan atau atmosfer yang dirasakan oleh karyawan di tempat kerja kawan-kawan. Jadi hal ini mencakup tentang persepsi, sikap, dan perilaku yang membentuk lingkungan organisasi dan mempengaruhi produktivitas, motivasi dan kepuasan kerja karyawan gitu kawan-kawan. Jadi bisa kawan-kawan perhatikan perihal fungsi iklim kerja organisasi itu ya adalah berfungsi untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan mendorong produktivitas karyawan. Hal ini kawan-kawan membantu memastikan karyawan merasa nyaman, kemudian termotivasi dan dapat berkontribusi secara optimal gitu, seperti itu kawan-kawan. Nah, kawan-kawan, seperti itu beberapa materi yang sudah saya sampaikan. Tadi ada 14 poin, ada 14 poin yang mana materinya itu ya sebenarnya ada 13. Mungkin dari saya kurang dalamnya, mohon maaf kawan-kawan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.